Menjadi biku menggunakan pakaian seperti ini. Sebetulnya ketika Anda bisa menerima kenyataan apa yang Anda miliki, itulah Anda menjadi biku di dalam rumah. Ketika seorang biku tidak kawin dan Anda bisa menyadari bahwa perkawinan itu pasti akan berakhir dengan perpisahan, masalah pisah hidup atau pisah mati itu hanya urusan waktu, maka Anda sudah menjadi biku yang baik di dalam rumah Anda masing-masing. Jadi biku tidak pegang uang. Ketika Anda uangnya hilang dan Anda sudah merenung, ya sudahlah, mungkin ini dana yang sempurna. Oh, apakah dana sempurna? Yang berdana dan yang terima dana sama-sama tidak kenal. Ya, oke lah, itu sudah karma baik juga. Itu sudah jadi biku juga di dalam pikiran Anda. Jadi sebetulnya kebikuan ini bisa sebagai satu lembaga. Ya, contohnya ya seperti saya ini contoh hidupnya. Tetapi juga kebikuan itu bisa Anda lakukan secara simbolik di rumah Anda masing-masing. Kalau semua harus jadi biku, waduh, yang kerja salon kasihan. Ya, karena kita bisa cukur sendiri. Ya, nah jadi ini simbolik. Oleh karena itu sekarang bagaimana menghilangkan kemelekatan itu? Menghilangkan kemelekatan dengan selalu menyadari hidup saat ini. Ini tujuan yang ketiga tadi. Jadi bagaimana sekarang? Aduh Bante, pasangan hidup saya dulu sehat kok sekarang sakit-sakitan, apa sebaiknya diafkir aja ya? Emangnya ayam? Dulu sehat, sekarang sakit-sakitan. Sadarilah bahwa dia sakit-sakitan. Satu ketika juga akan game. Selesai, berhenti, mati. Itu juga harus disadari. Ketika kita bisa menerima kenyataan itu, maka muncul kata-kata, untung walaupun sakit masih bisa aku rawat. Ini kan cara berpikir yang positif. Ketika hujan, untung untuk anakku yang jual payung. Ketika panas, untung untuk anakku yang jual kerupuk. Ketika sakit pasangan hidup kita, untung punya kesempatan mijeti dia. Biasanya pergi terus angel golek-golek aneh. Ini kesempatan pijet nih. Untung dia sakit, untung. Lu kan sekarang sudah tua, giginya ompong, untung sudah tua. Jadi karena beras mahal sekarang bubur terus. Untung, untung. Kalau kita selalu berpikir untung, kemelekatan juga mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ya inilah semua pertanyaan rasanya sudah terjawab ini. Satu lagi Bante, kalau tidak punya bagaimana bisa memberi? Oh iya, sorry. Ya ini ada tulisan saya sendiri karena sudah saya pikir ya. Tidak punya kok, bagaimana, apakah bisa disebut tidak mampu? Apakah bisa memberi? Bisa, karena memberi itu tidak harus berupa materi. Apa Anda tidak punya maaf? Apa Anda tidak punya senyuman? Bayi itu ya, kalau tidak senyum kan Anda udang, diiti-iti. Senyum dia, Anda happy, bayinya senyum, bayinya senyum. Anda senang melihat bayi senyum, tapi berapa kali Anda senyum kepada orang untuk menyenangkan dia? Senyum yang gratis dapatnya aja Anda jual mahal. Kalau sudah begitu Anda pasti merasa tidak punya apa-apa. Coba senyum, kumisnya tadi dipotong, jadi senyumnya kelihatan. Seingat saya yang tanya ini kumisan tadi. Ya, cocok. Saya ingat tadi. Nah, enggak, Anda ya? Anda yang tanya. Kumisan tadi itu? Hah? Kumisan enggak? Sedikit ya. Nah, saya ingat saya begitu tadi. Jadi coba kumis dipotong, terang toh mukanya, senyum. Loh, ini kan gratis. Kenapa Anda harus berpikir tentang materi? Ketika Anda sekarang melihat orang tua dan Anda nyeberangkan, Anda pernah lihat ada iklan satu rokok yang orang tua mau ngeposkan dan diseberangkan? Itu kan memberi yang bukan materi. Jadi Anda nyebrangkan orang tua. Pernah nggak Anda nyebrangkan orang tua? Minuman ya? Oh minuman mungkin. Ya saya kan nggak pernah ngikuti itu. Maklum, Anda mungkin jualan minuman itu. Karena Anda perhatikan sekali.
Yang lain sudah jalan ceritanya, Anda masih apa, rokok apa minuman? Oh, minuman. Berarti Anda jualan. Nah, baguslah. Itu. Nah, jadi sekarang ketika orang memberi itu bukan harus bersifat materi. Ada tenaga, ada perhatian, ada kasih sayang. Ketika ada orang ngomong, Anda sekarang duduk di sini, sebetulnya Anda sudah memberi loh kepada saya. Memberi apa? Memberi kuping Anda. Karena kalau Anda nggak duduk di sini, semua kosong, saya ngomong sendiri. Saya kan masuk pakem lama-lama. Lah, sekarang dengan saya ngomong ini apakah saya memberi? Saya memberi juga. Tapi apakah yang diberi berkurang? Yang memberi berkurang? Tidak. Lihat sumur. Sumur itu ditimba untuk minum sekampung, airnya tetap segitu. Tidak ditimba juga tetap segitu. Kenapa tidak Anda bagikan kepada orang lain? Kenapa sumur itu Anda tutup terus? Karena inilah kesempatan memberi. Dan memberi tidak harus bersifat fisik, tidak harus materi, duit segini. Dan ingat saudara-saudara, kalau berbicara duit itu bukan jumlah. Jangan memberi 1 juta dari uang 1 miliar, itu kecil. Saya pernah pada waktu pembangunan wihara, ada orang punya niat mau memasang para donatur di wihara, mau ditempel si A, si B, si C, si D. Saya tanya, apa kriterianya nama donatur yang dipasang? Oh, ini yang nolnya sekian, 6, 7, 8. Saya menerima sendiri, ada anak berdana 200 rupiah, nolnya cuma 2 tuh. Tapi saya tanya, kok kamu bisa berdana gini? Pada waktu itu tahun 90-an, dia mengatakan, saya itu setiap hari dikasih uang saku sama ibu saya 50 rupiah, dan saya tidak jajan 4 hari untuk berdana. Itu anak SD, TK waktu itu. Bagi saya 200 rupiah anak ini nilainya lebih besar daripada yang juta tapi dari sekian miliar. Karena dia punya niat yang positif untuk melakukan kebajikan. Karena itu Anda jangan terpesona dengan jumlah, jangan terpesona dengan benda, jangan terpesona dengan materi. Karena sebetulnya yang penting adalah pribadi Anda, pikiran Anda, niat Anda. Maukah Anda berbuat baik kepada orang lain? Maukah Anda memperhatikan orang lain? Maukah Anda tersenyum kepada orang lain? Bagi senyum Anda itu kepada siapapun juga, termasuk kepada musuh Anda. Anda sudah punya pasangan hidup, ketika Anda cekcok, mau nggak Anda tersenyum duluan? Walaupun Anda berdana berjuta-juta, tetapi ketika Anda tidak mau tersenyum dengan pasangan hidup Anda duluan ketika dia cekcok, dana Anda ini baru berupa materi, dan itu bukan tujuan utama agama Buddha. Karena dana yang paling penting, kerelaan yang paling penting, pemberian yang paling utama, itu adalah muncul dari diri kita. Kemauan berkorban, mengatasi diri sendiri dengan tersenyum. Gampang toh? Semua punya senyum kan? Punya. Bagi banyak-banyak. Belajar tersenyum sendiri. Ya kalau sendiri ya, di depan kaca senyum-senyum, yang penak gimana? Nah, sudah praktek. Jangan di depan rumah senyum sendiri, senyum. Ya kalau masuk pakem di luar tanggungan saya. Ya saya kira ini sudah terjawab semua. Berarti dengan memberi tidak harus berupa materi, tapi perhatian, kasih sayang, maupun yang lain-lain, buah pikiran dan sebagainya. Ya, karena Bante Utomo ini super sibuk dan langka ya, bisa ke Jogja ini luar biasa. Saya masih membuka satu termin lagi sebetulnya. Silahkan kalau ada unek-unek atau yang mau ditanyakan, silakan mengacungkan jari. Mumpung Bantenya siap untuk menghadapi saudara malam ini. Silakan. Silakan, ini kesempatan emas sekali, jangan disia-siakan. Yang penanya baru dulu. Kalau ya, penanya baru. Kalau enggak ada yang kedua. Ada? Oh iya, silakan Pak. Satu, kemudian sudut pojok karena gelap mungkin. Nggak mau tanya. Oke, satu dulu juga bisa.
Dua nanti langsung sama. Ya. Itu. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kami merasa berbahagia sekali. Kami tidak banyak pertanyaan, namun kami merasa terbuka, merasa sadar bahwa hal ini saya mengharapkan Bante Utamo yang mulia supaya setiap bulan ditargetkan untuk hadir di Jogja. Iya. Karena di Jogja ini saya katakan semua umat Buddha ini hampir semua tidur, Bante. Ya. Oleh karena itu saya mohon untuk Bante bisa hadir ini dijadwalkan setiap bulan sekali. Karena saya juga pernah ikut meresmikan vihara yang di Blitar bersama Pak Direktur Budi Setiawan yang sekarang jadi Kapolda Bali. Terima kasih. Ya, lagi silakan. Pertanyaan singkat padat tadi nodong. Silakan. Oh iya, mau tanya lagi, silakan. Sementara yang lain yang masih mau merumuskan pertanyaan, silakan setelah Mbak yang satu ini. Yang keras dipegang aja mic-nya. Tentang yang Bante katakan tadi bahwa kita bisa melatih hidup kita dengan berbuat baik dengan melatih 5 sila tadi. Yang saya pertanyakan yaitu sila untuk tidak membunuh. Mungkin itu bisa dilakukan dengan mulai belajar menahan untuk tidak makan daging. Nah, sebenarnya kalau kita menjadi tidak makan daging dengan tujuan tertentu, itu apakah bisa dibenarkan dalam agama Buddha? Jadi bukan hanya saya enggak makan daging karena saya tidak ingin menyakiti makhluk hidup, tapi kalau misalnya punya keinginan saya akan menahan diri saya untuk tidak makan daging, untuk tidak makan makanan yang saya sukai karena saya punya maksud tertentu, apakah itu bisa diperbolehkan dalam agama Buddha? Sekian, terima kasih. Baik. Ada lagi. Oh itu. Okay. 2 loh. Silahkan. 3 ya. 4 ya. 4. Oh, yang satu mengundurkan ke kamar kecil. Nah, saya kira bertanya, ya, tanyanya kepada rumput yang bergoyang. Selamat malam, Bante. Saya mau tanya itu tentang kebahagiaan tingkat kedua. Tadi diidentifikasi bahwa binatang itu kan kebahagiaannya mendapat. Tapi apakah ketika seekor serigala misalnya mencarikan makanan bagi anaknya, dia memberi makan bagi anaknya itu juga bahagia atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, dalam alam pikiran saya kok seperti ada bahagian keempat gitu. Bagian keempat itu adalah kebahagiaan itu kan dalam pandangan saya keterbebasan itu jiwa itu terbebas dari materi itu sendiri. Artinya kalau misalnya yang ketiga tadi dibahasakan jiwa kita tidak terpisah dari jasad kita, tapi terkadang jasad kita menjadi penghalang bagi kebahagiaan kita. Saya melihat bahwa jiwa kita itu ingin bebas keluar tanpa ada kendala dari jasad kita. Terima kasih. Misalnya bisa dikonkretkan itu? Sepertinya kadang-kadang kita pengen terbang bebas, tapi kan jasad kita tidak memungkinkan untuk itu. Ya, bahagianya di mana itu? Maksud saya dalam masalahnya adalah jasadnya itu sendiri menjadi kendala bagi kita untuk bebas. Nah, sekarang ada sistem enggak untuk mencapai bahagia yang keempat ini? Saya hanya memikirkannya saja, mungkinkah itu? Ya.